Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penanganan bencana longsor yang terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Agam ini, kita langsung terhubung dengan Bupati Agam, Pak Andri Warman. Ya, kita akan langsung sapa Pak Andri Warman. Bapak, selamat pagi Pak Andri. Selamat siang maksud kami. Mohon maaf Mbak, saya Sekda Kabupaten Agam sambil menunggu Pak Bupati, beliau lagi ikut rapat paripurna, tapi sebentar lagi beliau menyusul ke sini. Baik, sambil kita menunggu Bapak Bupati, Pak boleh disampaikan update terkini bencana longsornya seperti apa? Apakah benar ada 15 titik Pak yang terdampak ini? Perlu kami jelaskan, sebetulnya di lokasi yang terdampak ada 37 titik longsor yang terjadi, tetapi ada beberapa titik longsor sampai hari ini keterisolasiannya belum bisa kami buka karena ada ribuan kubik material batu yang harus kami keluarkan. Jadi hari ini semua peralatan sudah kami kerahkan. Hari kemarin baru ada 3 peralatan, hari ini sudah kami lipatkan menjadi 6 alat-alat berat, eskavator dan bulldozer yang bekerja di lokasi itu, dengan target kami adalah sampai hari Rabu besok jalan itu harus tembus kita buka. Ini akses, ini target pertama. Sementara target kedua kita adalah bagaimana timbunan longsor yang ada di sekolah-sekolah dan di rumah masyarakat bisa kita buang dari lokasi timbunan itu. Sehingga ada puluhan ribu kubik batu dan tanah yang harus kita buangkan. Tetapi target kita itu hanya baru bisa membuka keterisolasian untuk 3 jorong yang masih sampai siang ini masih kita distribusikan melalui danau atau melalui kapal di laut, di Danau Meninjau. Pak, sembari menunggu tadi ada target yang harus dicapai tadi untuk membuka ruas jalan dan akses tersebut, bagaimana update dengan warga yang terisolir? Oh ya, kita dengan warga untuk ini evakuasi warga, kita mendirikan beberapa tenda posko. Pertama kita membuat tenda posko utama di dekat SMA Cendikia di inteknya PLTA Meninjau. Seterusnya untuk di daerah yang masih terisolasi itu kita mendistribusikan makanan pangan masyarakat itu dari dapur umum yang ada di posko induk. Iya, Pak Sekda, terkait dengan ya, terkait dengan dampak ini apakah menimbulkan hanya keterisolasian dari warga ini ataukah ada korban ataupun korban jiwa bahkan? Sampai hari ini udah ada 3 korban jiwa yang meninggal dunia. 2 meninggal dunia dan ada 2 dalam perawatan di rumah sakit. Segitu burukkah dari kondisi ini terdampaknya ini Pak? Masih ada belasan titik yang bahkan belum terevakuasi di sana, masih terisolasi. Apa kendala di sana? Apakah memang butuh alat-alat berat dan menuju lokasi yang sangat jauh seperti itu? Bukan, sekarang kita butuh alat-alat berat untuk membuka keterisolasiannya karena di sekeliling danau itu ada jalan lingkar. Jadi jalan lingkar ini yang tertimbun hari ini dengan ribuan kubik material batu dan tanah. Jadi yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa mempercepat ini, membuka akses jalan ini sehingga keterisolasian kawasan-kawasan yang tertimbun jalan yang tidak bisa kita akses dengan transportasi darat, itu target kita utama untuk bisa membuka keterisolasiannya sehingga akses transportasi ke lokasi itu bisa dilalui secepatnya. Nah, untuk suplai bantuan alat berat yang dibutuhkan tadi sudah menghubungi pihak mana saja Pak untuk bisa turut membantu? Kita sudah melakukan di samping alat kita dari pemerintah daerah Kabupaten Agam, juga ada bantuan dari Dinas PSDA Provinsi, juga ada dari Dinas Balai Jalan dari Provinsi, juga ada dari PUTL Provinsi. Namun alat ini masih dibutuhkan tambahan alat lain dan kami sekarang sedang berusaha mencari alat lain untuk bisa mempercepat penyelesaian pembukaan akses jalan ini. Untuk warga sendiri yang terisolir di sana, berapa diperkirakan jumlahnya, Bapak? Itu sekarang yang masih, yang sungguhnya jumlah jiwa yang terdampak itu ada sekitar 600 jiwa atau 160 kakak lagi. Begitu. Artinya kemarin kami mendapat informasi ada kurang lebih 1000-an orang yang terisolir begitu.
Apakah ada update Iya data betul terkait Mbak, hal itu? tetapi Ya, kan mungkin setiap hari kan ada kemajuan juga yang bisa yang kita lakukan pembukaan akses terhadap timbunan. Jadi dari dan mungkin dari titik pertama selesai kita masuk titik 2. Jadi setiap kita membuka tahapan titik-titik tentu tidak terisolasi lagi sebagaimana laporan kemarin. nah Baik. Sekarang masih dengan ada update data 10 itu Pak, titik lagi. Gimana? ya dengan itu tadi yang saya maksud, artinya kan ada wilayah yang terisolasi seperti itu karena aksesnya juga belum sepenuhnya pulih. Komunikasi dengan warga yang terisolasi untuk update situasi seperti apa? Bagaimana kondisi jaringan, koneksi, komunikasi di sana? Memang ini kita memang agak sulit Wan, karena di tempat itu juga ada blank spot terhadap beberapa di Telkomsel. Jadi ini memang kita menggunakan alat komunikasi lain yang bisa kita update gitu Mbak. Iya. Agak sedikit ke belakang Pak, apakah ini disebabkan oleh cuaca yang buruk, hujan terus-menerus, ataukah keseimbangan alam di sana terganggu? Mungkin ada deforestasi di sana Pak? Iya memang karena ada cuaca yang buruk dan juga ada keseimbangan alam. Ada beberapa catchment area sesungguhnya yang agak bermasalah di kawasan itu. Baik, baik Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama Newsline. Nanti kita akan update terus bagaimana perkembangan situasi di sana Bapak. Selamat menjalankan tugas, salam buat Pak Bupati Pak.